الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار أحمده تعالى على فضله المقدار وأشكره على نعمه الجزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العزيز الجبار وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسول المصطفى المختار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله طيبين طهار وإخوانه الأبدار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعيو عاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang di perantauan akan kembali pulang di kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara, handai tolan, sahabat kerabat dan tetangga yang lama di negeri orang akan kembali, karena hari ini adalah hari yang besar. Hari ini adalah hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan ciptaan oleh negara, tetapi dia memberikan karunia Allah. Ini adalah merupakan karunia Allah. Maka sesibuk apapun mereka mencari nafkah hari ini, mereka kembali bertemu bertatap muka bersalaman, peluk cium, tapi tak sebagian ada bersama kita. Andai mereka yang pernah mencarikan nafkah, memberikan makanan yang halal untuk kita itu ada bersama dengan kita, orang tua kita, ayah kita, pulang dari sholat ini kita akan ambil tangannya, kita akan peluk tubuhnya. Dia yang dulu mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melepaskan kita merenggang nyawa. Berapa kali dia tidak dapat sholat tahajud karena kita, berapa kali sholat duhanya tertunda karena kita, berapa kali dia tidak membaca Quran karena tangis kita, berapa kali dia tidak bisa berzikir, berapa kali, berapa hari puasanya tertinggal karena menyusui kita. Andai ia hidup hari ini, andai dia ada bersama kita, dapat kita ambil tangannya, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Oh ibunda, di hari yang besar ini, maafkan salah kami, berikan kami doa-doamu yang makbul. Tapi sebagiannya tak lagi ada bersama dengan kita. Mereka tidak duduk bersama dengan kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Sejuknya masih senyumnya masih terbayang-bayang di wajah kita. Tawanya masih teringat di pelupuk mata kita. Tapi dia tidak ada bersama dengan kita. Apa yang bisa kita ucapkan? Allahumma ghafir laha, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahum, warhamhum, wa'afihi wa'fu anhum. Yang dapat diucapkan dari mulut, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi yang mati tak bisa kembali lagi.
yang hidup masih ada bersama dengan kita, maka mari kita kunjungi mereka. Mari kita sambung silaturahim kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Man ahabba ayyubsatahu fi rizqih, siapa yang mau dimurahkan rezekinya, wa yunsalahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, dan falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kakak adik handai tolan dan saudara, mari kita pererat kembali hubungan silaturahim kita di antara sesama. Adapun mereka yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama mereka dengan kisah dan perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Sebutlah yang elok-elok, sebutlah yang dapat membangkitkan kita untuk beramal soleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang besar ini terus berulang setiap tahun. Tapi ada 5 hal yang paling penting setidaknya yang dapat kita ambil, yang dapat disampaikan oleh khatib pada kesempatan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini. Yang pertama, kita ingat bagaimana seorang manusia bernama Ibrahim alaihi salam yang tak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian pertama yang diperhadapkan adalah ujian seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir, penyembah berhala. Ibrahim mengajak ayahnya, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya Azar, atatkizu asnama alaihi, kenapa kamu menyembah berhala wahai ayahku? Tapi cakap yang diterima Ibrahim tidak selembut kata-katanya. Azar berkata kasar, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, kalau kau tak berhenti membujuk dan mengatakan kalau Tuhanku ini salah, la arjumannaka, aku akan lempar kamu wahai Ibrahim pakai batu sampai engkau mati. Tinggalkan aku. Ini kata-kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Ibrahim tidak marah. Ibrahim menjawab, salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Aku akan tetap meminta ampun kepada Allah meskipun kau salah, walaupun kau berdosa. Aku akan meminta ampun kepada Allah, karena Allah itu maha pemurah, karena Allah itu maha pemaaf, karena aku dekat dengan Allah, Allah pun mengabulkan doa-doaku. Karena itu, sekasar apapun orang tua, maka kita tidak berhak mengatakan menghancurkan mereka. Sampai-sampai Allah katakan, kalau mereka memaksamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi, untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, kalian jangan patuh, kalian jangan ikuti cakapnya, jangan ikuti ucapannya. Tapi ayat itu ditutup dengan lembut dan baik. Wa sahibahuma ma'rufa, tetaplah kalian bergaul dengan baik, tetaplah kata-kata yang baik. Putuskah silaturahim seorang ibu dan anak ternyata berbeda agama, tidak memutuskan tali silaturahim. Asma, ibunya musyrik, datang ingin berkenalan. Ya Rasulullah, ibu saya ingin betul berjumpa dengan saya. Apakah Nabi melarang Asma? Apakah Nabi marah? Nabi mengatakan, sambunglah tali silaturahim wahai Asma dengan ibumu. Bolehkah aku memberi hadiah? Bolehkah aku memberi buah tangan sebagai kenang-kenangan dia? Dengan lembut Nabi mengatakan, berikanlah hadiah kepada ibumu walaupun engkau berbeda agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belajar dari Ibrahim alaihissalam, ujian yang pertama adalah ujian orang tua. Mana yang lebih kita patuhi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
wabil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung orang tua. Dalam perintah Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk patuh kepadanya. Lalu setelah itu Allah memerintahkan kita untuk patuh kepada orang tua kita. Tapi tak semua seberuntung kita. Kita mendapatkan ayah muslim, ibu muslimah, mendirikan sholat, zakat, puasa. Tapi ada orang yang berdoa berbeda agama. Dan Ibrahim mengalami itu. Ujian pertama Ibrahim menghadapi ayah. Selesai dengan ayah dihadapkan dengan umat penyembah berhala. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu kemudian dia murka. Ujian pertama ujian ayah, yang kedua ujian umat. Pertama ujian keluarga, kedua ujian masyarakat. Ujian datang silih berganti selama kita berdoa baik, beriman kepada Allah, maka seorang akan diuji keimanannya. Hari itu pula mereka mengumpulkan kayu, mereka membuat api unggul. Mereka ingin membakar Ibrahim. Disitulah mujizat datang di dalam sejarah Ibrahim alaihi salam. Ujian orang tua lulus, ujian umat selamat. Sekarang ujian pernikahan. Lama menikah dengan Sarah, menikah lagi dengan Hajar, tidak pula dikarunia anak. Berdoa siang dan malam. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Maka ujian kematian ini, ingin mendapatkan anak, penantian ingin mendapatkan anak. Lama tak punya anak, 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim menunggu. Barulah Allah takdirkan, barulah Allah mengabulkan doanya. Lahirlah seorang anak bernama Ismail. Ujian menghadapi ayah Ibrahim lulus. Ujian menghadapi umat selamat. Ujian menghadapi istri juga selamat. Sekarang Nabiullah Ibrahim diuji dengan anak. Anak yang sedang ganteng-gantengnya, anak yang sedang lembut-lembutnya, anak yang sedang lucu-lucunya, anak belahan hati, belahan jiwa itu yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, inni azbahuka, aku menyembelih lehermu wahai anakku Ismail. Fanzur maza tara, apa pendapatmu wahai anakku Ismail? Sang anak menjawab, qala ya abati, wahai ayahandaku, i'fal ma tu'mar, laksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah wahai ayahku, kelak engkau akan mendapatkan aku anak yang sabar. Ibrahim adalah model manusia yang diberikan Allah ujian dan dia lulus dengan ujian itu. Diuji dengan anak lulus, diuji dengan istri dia lulus, diuji dengan orang tua dia lulus, diuji dengan umat selamat. Maka kalau hari ini kita diuji dengan anak, luluskah kita? Ini pertanyaan yang penting setiap umat Islam. Hari ini diuji dengan orang tua, luluskah kita? Kalahkah akidah kita? Diuji dengan istri, mengalah imannya. Diuji dengan anak, hancur keyakinannya. Maka kita tadi sebut namanya 4 kali dalam solat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekadar nama Ibrahim di ujung lidah, di tepi bibir. Itu bukan sekadar nama Ibrahim dalam sejarah dalam Al-Quran, tapi itu adalah nama Ibrahim supaya kita tegar, supaya kita kuat memuliakan Ibrahim alaihi salam. Ajaran pertama, orang yang beriman pasti teruji. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika dia berani mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yaftanun, padahal mereka belum diuji.
ketika berani mengatakan bahwa maka konsekuensinya adalah ujian iman yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, maka kita berani mengatakan, ya Allah, ujilah imanku. Maka ketika ujian itu datang, tegarlah. Ketika ujian itu datang silih berganti, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.